Halo Sobat Jurnalis, pada video pembelajaran kali ini aku akan buka topik mengenai dunia jurnalistik dan fenomena apa aja sih yang ada di dalam dunia jurnalistik tersebut. Sobat udah tahu belum sih apa itu jurnalistik? Bagaimana menjadi jurnalis? Ngapain sih jurnalis itu? Orang seperti apa yang bisa jadi jurnalis? Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan berita, menulis berita, hingga menyajikannya kepada masyarakat luas. Sementara jurnalis adalah profesi menyiapkan berita, meliput berita, hingga menyajikannya ke masyarakat. Jadi di antara dua hal tersebut, jurnalis dan jurnalistik itu berbeda ya. Jurnalis itu profesinya, sementara jurnalistik itu kegiatannya. Pagi ini kita semua bisa loh jadi jurnalis. Bahkan beberapa portal berita besar itu menyediakan kolom untuk kita menulis, dan yang pastinya harus sesuai dengan kaidah atau kode etik jurnalis. Fenomena tersebut dinamakan citizen journalism atau jurnalisme warga, di mana hal tersebut dilakukan tidak hanya dilakukan oleh wartawan profesional saja, namun dapat pula dilakukan oleh masyarakat dengan tugasnya tidak jauh berbeda dengan wartawan, seperti mengumpulkan informasi, menulis berita, mengedit, hingga menyajikannya kepada masyarakat luas. Tetapi tetap saja untuk bisa menjadi seorang profesionalis jurnalis harus mengambil pendidikan formal starta S1 atau sarjana S1 di salah satu program studi yaitu ilmu komunikasi, dan bisa mengambil penjurusan jurnalistik. Namun kembali lagi, menulis berita di portal berita online itu juga harus sesuai dengan kaidah dan juga kode etik jurnalis. Karena kalau tidak nanti akan terkena kasus atau tersandung dengan UU ITE. Wah, pembahasan kali ini udah selesai nih sobat. Nah, abis ini kita akan lanjut kepada pembahasan mengenai kode etik jurnalistik. Selanjutnya adalah materi mengenai kode etik. Kode etik bagi jurnalis memiliki peran yang sangat penting di dunia jurnalistik. Kode etik itu sebagai rambu-rambu kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa sih yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. AJI atau Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia juga. Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi tadi, anggota AJI wajib mematuhi kode etik yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah jurnalis harus menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sesuai dengan sumber beritanya tadi. Jurnalis tidak boleh mencampur adukan fakta dan opini. Jurnalis juga tidak boleh menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jurnalis harus menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita. Jurnalis harus melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional, dan pastinya jurnalis tidak boleh menjiplak seperti menggunakan AI, di mana AI merupakan sebuah teknologi yang sudah sangat berkembang di era zaman sekarang ini dan digunakan oleh masyarakat untuk apapun dari menggali informasi dan mendapatkan berita. Seorang jurnalistik wajib melaksanakan tugasnya dengan baik serta patuh dalam kode etik jurnalistik. Karena dengan adanya kode etik jurnalistik dan pelaksanaannya, itu bisa menjadi tolak ukur dalam menilai profesionalisme seorang jurnalistik. Meskipun begitu, banyak juga berbagai faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik. Biasanya yang pertama yaitu faktor ketidaksengajaan, kemudian yang kedua adalah faktor kesengajaan. Faktor ketidaksengajaan ini biasanya terjadi karena tingkat profesionalisme masih belum memadai dan juga pengetahuan dan pemahaman tentang kode etik jurnalistik ini masih terbatas. Sedangkan faktor kesengajaan ini sendiri biasanya karena adanya pengetahuan maupun tidak memiliki pengetahuan tentang kode etik jurnalistik, tetapi dari awal sudah memiliki niat yang tidak baik karena persaingan pers yang semakin ketat. Beberapa contoh kasus adanya pelanggaran kode etik jurnalistik biasanya yang pertama yaitu sumber data yang tidak kredibel, tidak jelas, dan beritanya bersifat fiktif. Kemudian yang kedua, ketidakpahaman adanya makna off the record.
Off the record adalah apabila narasumber sudah memberikan bahan, diberikan dan dikatakan kepada wartawan dan tidak boleh untuk disiarkan, maka wartawan tersebut tidak boleh untuk menyiarkannya. Apabila wartawan tetap menyiarkannya, semua akan menjadi tanggung jawab seorang wartawan itu sendiri. Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat dan pesat. Banyak inovasi yang dilakukan dengan perkembangan teknologi ini, salah satunya adalah AI atau Artificial Intelligence. AI merupakan sebuah simulasi proses kecerdasan manusia yang diterapkan pada mesin, terutama pada komputer. AI atau kecerdasan buatan dikenal sebagai teknologi yang memiliki proses besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan. Tentunya pekerjaan manusia akan terbantu dan lebih efisien. Namun perlu digarisbawahi bahwa AI ini juga memiliki dampak negatif dan kekurangan. Salah satu dampak negatif dari AI ini adalah peningkatan pengangguran dikarenakan pekerjaan manusia yang akan tergantikan oleh robot. Sedangkan kekurangan AI sendiri, AI ini tidak memiliki kreativitas dan etika. Meskipun AI memberikan kelebihan dan kekurangan, sangat penting untuk melakukan pendekatan terhadap pengembangan dan penerapannya dengan hati-hati, transparan, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Hadirnya teknologi AI ini juga sangat berdampak pada bidang jurnalistik. Pada sisi positifnya, AI meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan berita. Salah satu contohnya di Korea Selatan, AI digunakan untuk memeriksa fakta artikel berita, memastikan bahwa informasi yang dipublikasi akurat dan tidak memihak. AI sendiri memungkinkan jurnalis untuk mengumpulkan dan menganalisis data lebih efisien. Dengan mengekstraksi informasi dari sumber-sumber berita yang luas, AI dapat melakukannya dalam waktu yang singkat. Namun, kebangkitan AI ini pada jurnalisme juga menghadirkan beberapa tantangan atau kekhawatiran bahwa faktanya dalam beberapa kasus, artikel yang dibuat oleh AI sudah digunakan oleh outlet berita. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan jurnalisme dan peran jurnalis di bidang redaksi. Seiring perkembangan teknologi AI, penting bagi jurnalis untuk selalu beradaptasi terhadap teknologi dan menemukan cara untuk memasukkan AI ke dalam pekerjaan mereka sambil menjaga nilai dan etika jurnalisme. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para jurnalis dan calon jurnalis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi berita dalam menghadapi perkembangan AI. Yang pertama, beradaptasi dengan cepat. Dunia teknologi berkembang pesat, termasuk AI. Para jurnalis harus siap menghadapi perubahan dan terus belajar tentang perkembangan teknologi terbaru. Yang kedua, memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Jangan melihat AI sebagai ancaman, tapi gunakan AI sebagai alat untuk membantu produktivitas dan efektivitas. Yang ketiga, kolaborasi antar AI dengan manusia. Menggabungkan kecerdasan manusia dan kecepatan AI dapat menciptakan konten yang efektif dan informatif. Dengan memanfaatkan potensi AI dan berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme, para jurnalis dan calon jurnalis dapat menggapai kualitas jurnalisme yang lebih baik dalam era AI. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu peran norma dan etika jurnalistik yang tidak dimiliki oleh teknologi AI. Aktivitas jurnalistik tidak hanya sekedar mencari informasi untuk disampaikan dalam bentuk konten berita. Kerja jurnalistik memiliki tanggung jawab yang besar secara moral dan etika. Hal ini yang tidak dimiliki oleh teknologi AI. Meskipun penggunaan presenter AI membawa sejumlah dampak positif bagi industri penyiaran berita, tetapi secara moral dan etika hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, kerja-kerja jurnalistik harus berpegang pada kode etik jurnalistik. Norma dan moral dalam jurnalistik tidak hanya sekedar larangan dan izin yang diperbolehkan, tetapi juga dibutuhkan penilaian mana yang bisa masuk dalam konten berita dan mana yang tidak masuk dalam konten berita. Oleh karena itu, peran teknologi AI dalam media massa tetap harus dikontrol oleh manusia. Teknologi dibuat untuk menggantikan ketidakpastian pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, teknologi hanyalah sebuah alat. Jangan sampai manusia mengandalkan alat itu untuk menggantikan kemanusiaannya. Secanggih apapun teknologi, banyak hal yang bisa dinilai oleh manusia. Prinsip-prinsip jurnalisme menurut Ethical Journalism Network, prinsip-prinsip utama jurnalisme
terbagi menjadi 5 prinsip inti. Yang pertama, kebenaran dan akurasi. Jurnalis tidak selalu bisa menjamin kebenaran, tetapi mendapatkan fakta dengan benar adalah prinsip utama jurnalisme. Yang kedua adalah prinsip kemandirian. Jurnalis harus suara independen. Kita tidak boleh bertindak secara formal atau tidak resmi atas nama kepentingan khusus, baik politik, perusahaan, atau budaya. Yang ketiga adalah prinsip keadilan atau ketidakberpihakan. Sebagian besar cerita memiliki setidaknya 2 sisi, meskipun tidak ada kewajiban untuk menyajikan setiap sisi dalam setiap bagian. Cerita harus seimbang dan menambah konteks. Yang keempat adalah prinsip kemanusiaan atau humanity. Wartawan seharusnya tidak membahayakan apa yang kami publikasikan atau tayangkan. Mungkin akan menyakitkan, tetapi kita harus waspada terhadap dampak kata-kata dan gambar kita pada kehidupan orang lain. Yang kelima adalah akuntabilitas. Tanda profesionalisme dan jurnalisme yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat diri kita bertanggung jawab. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus memperbaikinya, dan ekspresi penyesuaian kita harus tulus dan tidak sinis.